kita lihat rumus berikutnya ya, yang adik-adik perlu ingat juga sebelum kita membahas beberapa soal. Jika kita mempunyai dua buah busur berpotongan di dalam lingkaran, misalnya ini busur AB, busur CD berpotongan di titik P, yang mana titik potongnya terletak di dalam lingkaran, maka akan terbentuk sudut dalam keliling. Oke, ini adalah sudut dalam keliling. Tapi jika dua tali busur ini berpotongan di luar lingkaran, contohnya AB, tali busur CD, dua tali busur berpotongan di luar lingkaran, jadi ketemunya di R ya. Nah, ini namanya berbeda, kita sebut sudut luar keliling. Jadi kita punya dua jenis perpotongan dari tali busur jika terletak di dalam atau terletak di luar ya. Jika tali busur berpotongan di dalam, maka sudut P seperti ini kita sebut sudut dalam keliling. Tapi jika tali busur berpotongan di luar lingkaran, maka sudut R seperti ini kita sebut sudut luar keliling. Nah, jangan ketukar ya adik-adik, rumusnya agak mirip. Kalau mencari sudut dalam keliling, itu setengah dari busur depannya ditambah busur belakangnya. Setengah dari busur depannya ditambah busur belakangnya. Loh, kok busur? Nah, jangan lupa, busur ini tadi ingat menyatakan besarnya sudut pusat. Jadi sudut pusat adik-adik tulis pada busur, maka kita bisa hitung bagian berikutnya ya. Busur ditambah busur dibagi 2, itu kita ketemu sudut dalam keliling lingkaran. Bisa? Kalau sudut luar keliling lingkaran, cara mengingatnya adalah busur besar dikurangi busur kecil dibagi 2. Perlu diperhatikan bahwa busur besar dan busur kecil itu harus dijepit oleh kedua tali busur ya. Jadi menghitung rumus sudut luar keliling adalah setengah dari busur besar dikurang busur kecil. Awas adik-adik, di sini tambah, dalam tambah, luar minus. Ya, dalam tambah, luar minus. Data lumin. Dalam tambah, luar minus. Oke? Nah, kita akan beralih. Sudut keliling juga bisa terbentuk seperti ini ya, sudut S atau sudut T, itu mereka semua disebut sudut keliling ya, karena terletaknya di luar lingkaran. Jadi rumusnya pada dasarnya sama, yaitu setengah dari busur besar dikurangi busur kecil. Sudut T juga sudut keliling. Cara menghitungnya gimana? Setengah dari busur besar dikurangi busur kecil. Oke? Tapi yang istimewa pada gambar yang di tengah bawah ya, pertemuan busur besar dengan busur kecil, mereka membentuk satu keliling lingkaran. Itu keistimewaannya. Sehingga AT dan BT dua-duanya adalah garis singgung lingkaran. Istimewa bagian yang ini ya. Kalau yang atas ini kan tali busur ya, bukan garis singgung ya. Tapi kalau BT dengan AT pada gambar ini, mereka adalah garis singgung lingkaran. Yang berpotongan di T, sudut T adalah sudut luar keliling. Ya. Menghitungnya gimana? Setengah dari busur besar dikurang busur kecil. Tapi busur besar kalau ditambah busur kecil itu jumlahnya 360 derajat. Betul? Karena satu lingkaran ya. Maka kita bisa bikin shortcut adik-adik. Ya, shortcut ya, jalan pintas. Jadi kalau ketemu gambar istimewa seperti ini, garis singgung, maka kalian punya hubungan besarnya sudut T ditambah busur AB pasti 180 derajat. Sudut T-nya apa tadi? Sudut keliling, sudut luar keliling. Busur AB apa tadi? Busur AB itu menyatakan sudut pusat, yang kita tidak perlu gambar lagi karena di dalam ingatan kita bahwa sudut pusat bisa diwakilkan pada busurnya. Ya, jadi ini adalah busur AB mewakili sudut pusat AOB. Kalau kalian jumlahkan
busur AB dengan sudut T hasilnya pasti 180 derajat ya. Rumus ini juga sangat membantu, oke? Rumus yang terakhir. Ada yang istimewa, segi 4, di mana semua titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Harus keliling lingkaran ya adik-adik. Sehingga segi 4 ini terbentuk oleh 4 buah tali busur. Maka kita sebut ABCD adalah segi 4 tali busur. Nah, rumus istimewanya pada segi 4 tali busur, sudut yang berhadapan jumlahnya pasti 180 derajat. Ya. Sudut A berhadapan dengan sudut C, jumlahnya 180 derajat. Sudut B berhadapan dengan sudut D, jumlahnya 180 derajat. Kalau kita total, sudut pada segi 4 kan pasti 360 derajat ya. Yang istimewa ini hanya sudut berhadapan pada segi 4 tali busur. Atau bisa juga disebut segi 4 siklik. Oke adik-adik, itu beberapa rumus yang kita perlukan untuk menyelesaikan soal-soal tentang sudut pada lingkaran. Mari kita gunakan rumusnya pada soal. Siap ya, kita akan latihan beberapa soal.